Ya, saya dengar dari koran bahwa saya katanya dipecat. Saya ini heran. Saya anak ranting pengurus partai, enggak, anak ranting aja enggak. Tapi saya mulai berjuang untuk partai ini ketika partai ini susah. 93 saya sudah mengawal Bu Mega Promek di Asrama Haji, ya, bersama Kusnal, bersama Romo, ini pengacara saya Pak Malik. Ini saya berjuang ya sampai saat ini. Herlambang, Mas Herlambang ini sahabat saya seperjuangan, ya. Mulai awal sampai sekarang tidak pernah saya minta uang dari partai. Ini posko dibikin oleh keluarga saya. Ini tuh posko loh, bukan rumah saya loh. Dan tanda tangannya Pak Pramono Anung Prasadina ini. Ya, ini bukti ini. Ini perjuangan saya, ya, di kampung ini. Yang mana dulu saya pernah dicaci maki gara-gara masuk PDI. Dikatakan PKI, saya tidak peduli. Yang penting saya bukan PKI. Dikatakan preman, saya tidak peduli. Yang penting saya bukan preman. Dikatakan Bromocora pada waktu itu, saya nggak peduli. Oh, saya bukan Bromocora, saya adalah PDI Perjuangan. Tapi kenapa ketika memang saya bukan pengurus partai, tetapi saya pelurus partai. Saya luruskan masalah Wisnu ini. Saya luruskan bahwa kenapa Rekom kok tidak kepada Pak Wisnu Satribuana, kok yang diberikan kepada Erik. Saya tidak melawan rekomendasi DPP, saya tidak melawan. Tetapi yang saya lawan arogansi dan kesombongan Bu Risma. Inilah yang saya lawan. Karena apa? Karena dengan kedatangan Bu Risma masuk PDI mulai awal 2010, PDI Surabaya dibikin gaduh oleh Bu Risma. Ini yang membuat saya harus mengingatkan partai saya ya, bahwa rekom kemarin itu salah. Saya sebagai pelurus partai, saya mengingatkan. Dan saya pun juga begitu, menyambung apa yang menjadi aspirasi teman-teman saya. Ketika Pak Wisnu tidak diberi rekom, teman-teman saya hampir setiap hari SMS ke saya, WA ke saya, 100 SMS. Intinya mendukung Pak Wisnu, ya, supaya diberi rekom. Tapi ketika tidak diberi rekom, suaranya akan dialihkan kepada Pak Mahfud Arifin, Pak Mujiaman. Karena apa? Pak Mahfud Arifin ini lebih layak diterima oleh seluruh masyarakat Surabaya. Bayangkan, 8 partai bersatu loh. Bagaimana sulitnya mempersatukan 8 partai ini. Nah, ini nggak kebetulan, ini mungkin Allah yang menunjukkan sehingga menggugah kita semua untuk mendukung Pak Mahfud. Ini semua petunjuk dari Allah. Tidak bisa ini dengan asal-asalan tidak bisa. Seperti saya tergugah ya untuk mendukung Pak Mahfud. Saya arahkan orang-orangnya Pak Wisnu ini ke Pak Mahfud. Karena apa? Pak Mahfud ini lebih layak. Contohnya begitu Pak Mahfud menjadi 3 Kapolda yang Kalimantan, Maluku sama Jawa Timur. Masalah pembangunan saya melihat sendiri Kapolda itu. Rumah, kantornya Polda dibangun begitu mewah, masjidnya dibangun begitu megah. Inilah kehebatan dari Pak Mahfud. Harapan saya kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan dimanapun Anda berada, jangan pernah ragu ketika kita berjuang untuk suatu kebenaran. Jangankan saya hanya dipecat, dibunuh pun saya tidak akan mundur, saudara-saudara. Ini kebenaran. Terima nggak Pak dengan pemecatan dari DPP? Sangat saya terima, sangat terima. Saya tunduk patuh sama partai saya. Saya tetap tegak lurus untuk PDI Perjuangan. Tetap tegak lurus sampai kapanpun saya tetap PDI Perjuangan. Tetapi wali kotanya saya tetap Pak Mahfud Arifin Mujiaman. Saya ingatkan karena apa? Karena apa ini yang menyatukan ya. Ini yang menyatukan, Pak Mahfud Arifin ini yang menyatukan seluruh warga Surabaya. Ini yang menyatukan menurut saya. Ke depan Surabaya tidak mungkin ada yang gaduh-gaduh, ya, pasti bersatu. Kalau Pak Mahfud Arifin yang menjadi wali kotanya, ini track record ya. Nah, kalau Erik katanya anak muda yang luar biasa, ini contoh apa yang dilakukan oleh Erik. Contoh, ada banyak contoh, seperti amblesnya Gubeng Siloam, itu Erik. Ini contoh, ya, banyak gedung-gedung cagar budaya menjadi hotel. Ini kelakuannya Erik, ya.
yang kita sesalkan, sangat kita sesalkan, tempat jatuhnya Bung Tomo yang menggerakkan kita semua untuk melawan Belanda pada waktu itu, diratakan dengan tanah, dijadikan lahan parkir. Ini yang membuat saya miris, saudara-saudara. Ini belum jadi apa-apa, cagar budaya yang kebanggaan arek Surabaya, tempat tinggalnya Bung Tomo, ini dibongkar, dijadikan tempat parkir. Pantas nggak seperti itu? Pantas. Masa itu layak jadi wali kota? Saya sebagai warga Surabaya sangat menolak. Belum jadi apa-apa sudah berbuat seperti itu. Kalau jadi wali kota mau jadi apa kota ini? Mau dibawa kemana kota ini? Ya, ini harapan saya. Mari seluruh masyarakat Surabaya, mari tunjukkan ya bahwa kita seluruh rakyat Surabaya ingin perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih manusiawi, perubahan yang lebih menyeluruh pembangunannya. Baik itu di tengah kota, di pelosok-pelosok kampung, itu harus dibangun semua. Ini yang kita harapkan. Biar apa? Biar ada pemerataan. Ini harapan saya. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita mau bersatu. Ya, kita harus bersatu. Kalau kita berjuang, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Ya, ini harapan saya. Mudah-mudahan, mari kekompakan yang kita lakukan selama ini, mari kita tunjukkan di tanggal 19 Desember. Mari kita pilih nomor 2. Mahfud Arifin Mujioman. Inilah yang lebih manusiawi, ini yang lebih mengorbankan orang. Itu hanya ketakutan mereka. Demi Allah, saya yang merapat ke Pak Mahfud, bukan Pak Mahfud memanggil saya, bukan. Saya yang datang ke Pak Mahfud. Menurut saya, Pak Seno, Mas Seno, ya saya Mat Mukhtar, Mas Seno, terus Pak Mahfud, Pak Mujioman, tidak punya Bu Risma. Tetapi saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Inilah yang membuat saya bangga. Ya, kita tidak tidak mengikuti tidak mengekor Bu Risma. Perlu diketahui, saya adalah pejuang, bukan pecundang. Ya, dan saya tidak pernah tunduk dan patuh dan menyembah orang. Yang saya sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Inilah yang membuat saya bangga. Ya, kita tidak mengikuti tidak mengekor Bu Risma. Perlu diketahui, saya adalah pejuang, bukan pecundang. Ya, dan saya tidak pernah tunduk dan patuh dan menyembah orang. Yang saya sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan saya. Kalau yang menurut pandangan Abah yang memecah belah itu siapa, Pak? Yang memecah belah PD Perjuangan, terutama di Surabaya, Bu Risma. Saya tidak melawan rekomendasi, saya tidak melawan. Saya melawan arogansi dan kesombongan Bu Risma yang selama ini diperlakukan, terutama di arek-arek Surabaya. Bayangkan, seorang Risma tidak menghargai Pak Cipto, seorang Risma tidak menghargai Bapak Bambang Deha. Oke lah, Pak Cipto meninggal, gak bisa ditanyai. Coba sampai tanya ke Pak Bambang Deha, kayak apa kelakuannya Bu Risma itu. Coba tanya Pak Bambang Deha, Pak Bambang Deha lebih tahu. Ya, Bu Risma tidak menghargai Bu Mega dan Bung Karno. Contohnya, setiap caleg yang dari PD Perjuangan atau wali kota, gubernur, siapapun itu yang mencalonkan dari PD Perjuangan harus membanggakan foto Bung Karno sama Bu Mega. Ya, baru setelah itu calon-calonnya. Ini ndak. Erik, Armuji, Bu Risma, Bu Mega nggak ada, Pak Karno nggak ada. Padahal itu kebanggaan arek PD Perjuangan. Inilah yang berusaha dihilangkan oleh Bu Risma. Makanya hal-hal seperti ini saya lawan. Karena PD Perjuangan itu ada karena perjuangan Bu Mega dan Pak Cipto. PD Perjuangan itu ada karena perjuangan Bu Mega dan Pak Cipto. Ini harus kita ingat sejarah ini. Jangan pernah dikaburkan sejarah ini. Gitu loh. Ini yang saya lawan. Arogansi dan kesombongan Bu Risma yang harus saya lawan. Harapan saya kepada seluruh, terutama anak-anak Bandeng Ketaton, mari kita tunjukkan bahwa kita mampu dan sangat yakin, hakul yakin, insya Allah pemenangnya adalah Pak Mahfud Arifin dan Mujioman. Saya pastikan. Allahu Akbar. Apakah pemecatan Abah dari PDIP Surabaya, dari PDIP maupun statement dari pihak DPP bahwa ada mecah belah ini sebagai bentuk ketakutan mereka akan kalah di Pilwali Surabaya? Pasti. Kalau menurut saya, pasti. Pak Mahfud katanya memecah belah, itu suara mereka yang ketakutan. Percayalah, setiap hari WA ke saya, SMS ke saya, pendukungnya Pak Wisnu sangat mendukung Bapak Mahfud Arifin Mujioman, sangat mendukung. Karena mereka kecewa. Kalau saya nggak mau menyampaikan aspirasi ini, kalau saya nggak harus ngomong-ngomong seperti ini, karena kalau saya takut dipecat, terus berjuang seperti apa kalau kita takut dipecat? Demi kebenaran, demi kebaikan kota ini, juga demi kebaikan PD Perjuangan.
dan PD Perjuangan tahu bahwa suara Surabaya tidak boleh diganggu. Surabaya tetap milik Pak Cipto. Surabaya tetap milik Pak Wisnu Saktibuwana. Ini harus diingat. Bukan milik Bu Risma, bukan. 10 tahun yang lalu Bu Risma bukan siapa-siapa. Ya kita ini yang mendorong dia Bu Risma. Ya supaya jadi wali kota. Sekarang sombongnya muncul Bu Risma. Katanya jadi wali kota berangkat sendiri. Katanya anu sendiri muncul sendiri. Itu yang sangat saya lawan. Ya.